mengamankan jaringan tersebut. Kemudian untuk proses konsep-konsep dasar dari VPN itu seperti apa, Anda juga harus tahu. Mengamankannya itu pakai apa? Pakai firewall, apakah butuh firewall, seperti apa. Kemudian Anda buat bridging, kemudian bagaimana membagi kalau sudah ada sebuah komputer yang beberapa komputer yang saling terhubung, kemudian bagaimana cara membagi bandwidth-nya supaya sama bandwidth-nya gitu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara memahami dan membuat proxy dari si server tersebut. Itu sih kurang lebih kita akan belajar seperti itu. Kemudian Anda juga harus dilihat di sini untuk pembagiannya sendiri untuk IP ada layer aplikasi, ada layer untuk transport, ada networknya seperti apa, layer data linknya seperti apa, kemudian ada untuk layer fisiknya seperti apa, gitu. Kemudian pengalamatan IP-nya, pengalamatan IP nanti kalian lihat apakah dia IPv4 atau V6. Nah, nanti itu berpengaruh. Kemudian routing itu ada yang statik, ada yang dinamik, kita akan belajar semua. Kemudian bagaimana cara membuat jaringan wireless, kemudian kalau kita buat jaringan nirkabel kan enak ya, kita tinggal bikin arsitekturnya saja, kemudian dari arsitektur tersebut kita buat apakah harus pakai harus pakai bus, ataukah harus pakai ring, haruskah pakai mesh, apakah harus pakai star, itu semua yang perlu kita perhatikan. Kemudian untuk perhitungannya nanti dari setiap CPMK ini kita bobotkan, kemudian di dalam UAS UTS itu nanti pembobotannya 15-15 seperti itu. Nah, kita akan belajar seperti ini, kurang lebih ya seperti itulah. Nah, nanti kita masuk ke, setelah Anda mengetahui RPS-nya, nanti kita akan masuk sedikit ya. Oh iya, hari ini kita masuk pertama, coba saya sharekan untuk saya buatkan 2020. Oh, sekarang kalau menyimpan nomor langsung ada namanya ya. Oke, Dek Rifki, di situ sudah saya buatkan grup. Kemudian di grup tersebut, saya share lewat ini adalah WA grupnya, jadi silakan kalian join ke sana.
sudah masuk beberapa. Nah, nanti akan saya kalian pantau saja di grup tersebut, nanti akan saya umumkan juga e-learning-nya, kemudian akan saya juga umumkan juga enrollment kayaknya. Gitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan masuk sedikit tentang introducing about jaringan komputer. Gitu ya. Jadi, apa sih yang harus kita pelajari dari jaringan komputer? Pertama yang Anda perlu pelajari, pertama hal utama itu komputer sendiri kan terdiri dari berbagai macam arsitekturnya. Membangun jaringan komputer itu kan otomatis terdiri dari berbagai macam jaringannya. Ya kan? Ada yang sudah pernah dapat topologi pada zaman TKJ? Bu, kita kayaknya beda kurikulum gitu deh. Beda kurikulum, jadi nggak ada TKJ. Awal-awal nggak ada. TKJ. Tahu TKJ nggak sih? Tahu TKJ nggak? SMA kalian? Oh, saya nggak. Ini, Bu, saya nggak dapat TKJ waktu SMA. Kamu apa, SMA apa SMK? SMA. SMA. SMK, siapa yang SMK? Ada SMK, jurusan TKJ ada? Atau bukan TKJ, Bu. Oke, apa kamu apa, Finan? Multimedia sih. Multimedia. Jadi nggak ada yang benar-benar belum ada yang pernah dapat TKJ, belum pernah dapat jaringan ya? Saya jaringan, Ibu. Saya TKJ, Bu. Oh, oke, siap. Alfansyah. Tadi yang jawab pertanyaan juga ya pas praktikum ya? Ya, satu pertanyaan. Oke. Kalau anak TKJ sih mungkin sudah sedikit paham ya, sudah sedikit agak familiar gitu terhadap istilah-istilah yang ada di dalam jaringan komputer sendiri. Nah, di jaringan komputer sendiri itu sebenarnya ada berbagai istilah, baik itu dari pertama dari topologi, kemudian ada pengkabelan, ada crimping. Crimping itu sendiri ada proses membuat atau menyambungkan sebuah kabel gitu. Jadi proses membuat kabel untuk menjadikan dia bisa dikoneksikan kepada jaringan gitu. Nah, nanti itu dia butuh alat sendiri, nanti ada butuh tang, ada butuh juga LAN tester, kemudian ada butuh RG, ada butuh juga kabel. Nah, kabelnya sendiri itu nanti dipecah menjadi berbagai warna. Ada berbagai model dulu, ada 2 model. Pertama itu adalah string, yang kedua adalah crossover. Yang crossover itu nanti dia yang string itu gampang, misalkan satu ujung kan dalam sebuah kabel yang panjang itu kan otomatis ada ujung sama ujungnya. Nah, ujung dan ujungnya itu kalau yang string itu antara ujung satu dengan ujung yang lain warnanya sama. Tetapi berbeda saat dia itu crossover. Crossover itu nanti ujung yang satu itu misalkan berwarna biru atau berwarna orange, itu ujung yang satu nanti dia nggak berwarna orange. Dia berwarna apa? Dia berwarna hijau. Sedangkan kalau yang string ujungnya oranye ya oranye, kemudian kalau ujungnya putih ya putih gitu. Oke, saya mau sebelum kita masuk ke materi, saya mau lihat penampakan wajahnya dulu. Coba di-on-kan kameranya, Dek. Sudah pada di Jogja ya? Udah, Bu. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu.
Kemarin sudah semangat ya, sudah excited untuk masuk kuliah. Kok anteng-anteng banget sih? Aribowo, halo. Halo Ibu. Fadila, halo. Kayaknya kita pernah ketemu deh, udah Fadila. Udah pernah ketemu belum sih? Udah? Belum. Belum ya? Oke, Roseli. Sudah di Jogja, Dek? Sudah, Bu. Nggak pulang lagi kan? Enggak. Aja kan? Oke. Danida. Kenapa itu dingin kah? Ya Bu, dingin Bu. Kamu kos-kosan ada AC-nya pokok dingin. Ada kipasnya Bu. Oh, malah nggak kuat kipasan. Yuana? Orang mana kamu, Dek? Orang Medan. Oh, Medan. Di Medan apa di Jogja sekarang? Sekarang lagi di Jogja. Sampai kapan? Kamu sampainya kapan? Sampainya udah dari awal bulan 12, Bu. Oh, syukur. Iya. Oke. Herdi? Herdi. Ada, Bu. Herdi. Pernah ketemu ya kita? Belum, Bu. Belum pernah. Belum. Oke. Oh, yang udah pernah ketemu Erlangga. Halo Erlangga. Udah pernah ketemu belum? Halo Belum Bu, ya? pernah Bu. Pernah kan? Udah. Iya. Saya ingat tuh. Nafi, ada Liva. Gimana kabarnya, sehat? Ya, Bu. Oke. Sebelum kita masuk di mata kuliah di materi, kalian absen dulu deh, nggak apa-apa. Ini absensinya, silakan absen dulu. Saya kasih waktu 10 menit ya. Kemudian sambil menunggu presensi,
Oke, sudah absen ya. Oke, di sini akan saya berikan sedikit pembahasan mengenai jaringan komputer itu seperti apa. Oke, jaringan komputer itu Anda bayangkan di sini terdapat sebuah perangkat, ada beberapa perangkat komputer. Nah, dari beberapa komputer ini bagaimana dari komputer A, komputer B, komputer C, dan komputer D saat keempat komputer ini saling ingin berinteraksi atau saling ingin berkomunikasi. Apakah cara yang bisa dilakukan? Pertama, cara yang bisa dilakukan adalah harus keempat komputer ini harus terhubung. Entah itu menggunakan kabel atau menggunakan non-kabel, gitu ya. Jadi agar keempat perangkat ini saling terhubung. Nah, itu bagaimana caranya? Kita buatlah koneksi. Ya, koneksi dari A ke B, A ke C, A ke D, B ke D gitu kan, supaya mereka semua bisa terkait, terkoneksi. Nah, itu apakah yang kita butuhkan? Apa saja yang kita butuhkan dalam mengkoneksikan atau menghubungkan keempat perangkat tersebut? Pertama yang kita butuhkan itu adalah otomatis adalah arsitekturnya. Ya kan? Kita butuh arsitekturnya atau yang di dalam bahasa jaringan itu kita sebut sebagai topologi. Nah, topologi sendiri itu ada berbagai jenisnya, ada berbagai kriterianya, ada berbagai contohnya. Ini contohnya yang bisa kita sebutkan yang pertama adalah bus. Yang kedua itu adalah ring. Yang ketiga itu adalah, ada banyak, ada 6 sebenarnya. Ada mesh, ada ring, ada star. Ada star, ada mesh, kemudian ada VLAN, kemudian ada tree. Nah, itu semua bagian-bagian dari topologi. Nah, topologi itu fungsinya apa? Fungsinya untuk menghubungkan, menggabungkan dari beberapa komputer atau beberapa perangkat agar bisa terkoneksi satu dengan yang lain. Nah, berarti kalau misalkan yang dinamakan arsitektur berarti ada kurang ada lebihnya. Oh, benar sekali, karena setiap topologi itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Begitu. Jadi ada big hole yang harus ditutupi oleh sebuah topologi, kemudian disempurnakan oleh topologi yang lain. Gitu. Nah, nanti kita juga akan belajar mengenai yang bisa Anda ketahui di sini adalah MAN, LAN, kemudian ada juga WAN. Nah, itu semua nanti yang akan menjelaskan melingkupi jaringan dalam skop yang kecil gitu ya. Kemudian jaringan komputer sendiri sebenarnya bisa menghubungkan dari berbagai fasilitas. Misalkan berbagai macam, tidak hanya komputer ke komputer ya, tetapi komputer ke mesin tertentu juga bisa gitu. Jadi tidak hanya ke komputer dengan komputer. Misalkan komputer yang ada di sini, yang ada di lantai 3, misalkan mau dihubungkan ke printer yang ada di lantai 2 gitu, bisa saja. Yang penting bisa terhubung dengan jaringan. Jadi syarat yang harus dilakukan untuk mencukupi yang bisa dikatakan sebagai jaringan itu adalah pertama harus dia reliable, kemudian harus efisien, kemudian yang pasti dia harus bebas kesalahan. Karena kalau dia tidak bebas kesalahan, kalau misalkan kita menyuruhnya untuk ngeprint, misalkan kita terhubung dengan printer, kita suruh dia untuk ngeprint, kemudian print yang disuruh yang di print itu salah, harusnya halaman 2 tetapi dia kesalahan ke halaman 3.
itu kan jadi nggak apa namanya, nggak bisa digunakan gitu ya. Kemudian sifat jaringan sendiri seperti yang saya gambarkan tadi, dia tidak mesti hanya terdiri atau tidak hanya menjadikan satu apa namanya, satu perangkat komputer ke komputer lain, tidak, tapi dia bisa saja ke server atau ke automatic teller machine atau bisa ke printer gitu ya. Jadi atau ke server, dia tidak hanya harus selalu ke perangkat sama perangkat gitu ya. Kemudian setiap stationnya pasti dia memiliki jaringan yang unik gitu. Jadi harus bisa dipastikan untuk jaringan tersebut aman dan juga tidak mudah untuk dibobol karena dia menyimpan berjuta apa namanya perangkat dan data gitu ya. Kemudian untuk apa sih blok-blok yang harus ada atau yang harus tersusun dalam jaringan komputer, pertama harus ada terminal. Ya, dia harus ada minimal itu pertama terminal. Kemudian harus ada workstation. Kemudian harus ada end-node-nya. Jadi nggak bisa dia hanya berdiri satu saja terus kemudian ini sudah sebagai jaringan, Bu. Nggak bisa. Jadi kalau kalian besok pada waktu ujian, kemudian kalian membuat tulisan client server, kemudian komputer yang Anda bawa atau Anda ujikan besok di TAKP, itu cuma ada satu komputer, dan Anda sudah melabel ini sebagai sebuah jaringan client server gitu ya, yang sebuah jaringan dan dia apa namanya perangkatnya berjudul client server. Nggak bisa dong. Kenapa? Karena client server itu otomatis harus lebih dari minimal 1 ke 1. Jadi satu server, satu perangkat pengguna. Gitu ya. Jadi kalau satu server, satu perangkat pengguna ya berarti itu sudah peer-to-peer saja sudah cukup. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan dia harusnya sih bisa lebih dari satu pengguna, bisa ada 2, 3, nanti bisa kelihatan dia penggunaannya seperti apa, penerapannya seperti apa gitu. Kemudian media transmisinya, untuk media transmisinya kita harus ada bagaimana cara mentransmisi sinyalnya, kemudian harus mengontrol sinyalnya seperti apa, kemudian supaya sinyalnya tidak teramankan, tidak keluar itu seperti apa. Kemudian yang ketiga itu kita butuh ada network elektronik, yang mana dia sebagai media untuk routing data dari data yang utama, data source-nya masuk ke destinasinya, dia mau dimasukkan kemana. Kemudian harus ada software-nya, entah dia itu mau pakai software apa yang dia servernya, kemudian di perangkat lainnya dia mau pakai apa gitu, terserah, disesuaikan. Oke, Meisha, terjadi perubahan KRS. Jadi kamu mungkin belum bisa KSS ACC ya, nggak apa-apa. Besok saya diingatkan ya. Oke, untuk yang lain, kalau misalkan belum bisa ada di absen, silahkan bicara saja. Nah, yang dimaksud dengan terminal dan workstation itu apa sih, Bu? Terminal dan workstation itu adalah sumber dan juga destinasinya, gitu ya. Sumber datanya dari mana, kemudian mau dipindahkan kemana, itu adalah yang dimaksud dengan terminal dan workstation. Kemudian contoh dari terminal dan workstation itu apa saja? Ada komputer atau personal komputer, ada terminal, kemudian ada workstation, ada komputer. Nah, komputer itu bisa terdiri dari apa saja ya, bisa dari laptop, bisa dari desktop, dan lain sebagainya. Kemudian point of scale, register, kemudian ada ATM. ATM juga bisa dikategorikan sebagai destination.
Gitu. Kemudian untuk transmisinya, Anda bisa lihat di sini transmisinya ada beberapa, ada bound media dan juga unbound media. Transmisi itu adalah sebuah bagian atau sebuah sinyal yang melalui benda berbeda-beda dan bisa terdirinya dari ada dua macam, yaitu yang pertama adalah twist, ada bound media dan juga unbound media. Ada yang bisa menjelaskan bound media itu apa? Reza Saputra, bisa jelaskan bound media itu apa? Bagian mentransmisikan. Gimana? Bagian mentransmisikan sinyal. Bound media loh, bound media itu apa? Saya belum tahu, Bu. Oke, kalau dari sini kalian juga belum tahu bound media itu apa? Di sini isi dari bound media itu adalah twist pair wire, kemudian coaxial cable, ada fiber optic cable, ada waveguide. Fahri? Iya Bu, gimana? Kamu bisa kalau dari keempat contoh ini, bound media itu apa menurutmu? Bound media dan unbound media Bu. Apa? Bound media aja. Bound itu terhubung secara langsung Bu. Jadi di situ tuh kan kabel semua tuh kebanyakan. Jadi hubungannya bukan wireless tapi wired. Oke, berarti dia di situ kalau bound media adalah berarti dia memiliki jaringan ya. Dia memiliki jaringan, kemudian dia memiliki source dan juga destination-nya. Mereka saling terkait di dalam kabel gitu ya. Dia membutuhkan kabel, kemudian bisa ditarik seberapa panjang gitu kan. Tidak ada batasannya, dia sebatas kabelnya mau bisa ditarik sampai mana. Gitu. Tapi kalau unbound media itu apa? Unbound media itu kalau dari contoh yang bisa Anda lihat di sini, yaitu ada AM, FM radio, kemudian ada TV broadcast, kemudian ada satelit communication, kemudian ada microwave radio, kemudian ada infrared signal. Itu apa nih contohnya? Maksudnya dari unbound media itu apa? Wireless, Bu. Dia berupa sinyal yang ya benar sih, kalau mau bilang wireless juga bisa dibilang benar. Dia tanpa kabel, jadi di mana sinyal tersebut ada pemancarnya, ada towernya, kemudian nanti di tempat tujuannya dia ada penangkap sinyal tersebut gitu ya. Kalau misalkan di bound media, dia kan tidak ada penangkap sinyal, tidak ada juga pemecah sinyal, tidak ada juga pemancar sinyal. Tetapi kalau unbound media dia ada penangkap sinyal dan juga ada pemancarnya. Penangkap sinyal dari mana? Misalkan kalau yang TV broadcast, dia dari Jakarta bisa sampai ke Yogyakarta, berarti dia sudah lewat beberapa penangkap dan juga pemecah sinyal gitu ya. Jadi dari Jakarta misalkan dia ditangkap sinyalnya di Bandung, kemudian disebarkan lagi di Cilacap. Nah, di Cilacap ditangkap lagi, disebarkan di Kebumen. Di Kebumen ditangkap, disebarkan ke Purworejo, seperti itu. Itu sama kalau yang FM dan AM radio, kalau radio itu sendiri
dia juga ada penangkap sinyal, penyebar sinyalnya, tetapi dia tidak ada penangkap dan penyebarnya lagi. Jadi ya cuma ruang lingkupnya hanya sebatas sempit saja, tidak sebesar broadcast TV. Kemudian satellite communication dia lebih luas lagi karena dia banyak radarnya untuk memancarkan sinyal. Kemudian ada infrared signal, dia jauh lebih terbatas lagi pemancaran sinyalnya. Kemudian kalau network elektronik apa sih yang kita butuhkan? Ada bridges, ada router, ada private branch, kemudian ada multiplexer, ada konsentrator, ada front end processor, ada switch, ada hub, ada gateway. Nah, nanti itu kita bahas minggu depan apa sih maksudnya itu semua. Kemudian perangkat lunak kita bisa pakai berbagai macam, mau pakai perangkat lunak yang untuk pengguna atau mau yang pakai yang server, itu nanti sesuai di sana sebagai si penangkap data atau transmisi data untuk dapat melihat, mengimplementasikan, bisa membaca data dari yang sudah ditangkap oleh penangkap sinyal tersebut. Kemudian untuk arsitektur itu kan sebuah blueprint, sebuah perancangan, sebuah metode untuk memperlihatkan bagaimana sih interface dari perancangan dari jaringannya. Kita membuat seperti apa nanti. Di sana ada berbagai jenis, ada berbagai alat yang bisa dibutuhkan untuk melengkapi arsitektur tersebut. Nah, arsitektur sendiri sih ada berbagai macam arsitektur ya. Nanti ada arsitektur berbagai jenis, nanti bisa disesuaikan dengan dia butuh untuk seberapa sih, untuk lantai 3, lantai 2, untuk bertingkat, atau untuk ruangan yang sangat luas, atau untuk ruangan yang bersekat-sekat. Nanti pasti ada arsitekturnya sendiri-sendiri seperti itu. Tuh. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum ada, Bu. Oke, aman ya? Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, nanti materinya bisa saya sharekan ke e-learning. Jadi bisa kalian baca di sana. Silahkan kalian baca, kemudian bisa sebagai referensi untuk minggu depan juga gitu. Jadi ya, untuk e-learningnya nanti akan saya share di WA group, nama e-learning serta enroll-nya silahkan bisa dilihat di deskripsi gitu nanti ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Belum ada, Bu. Oke, aman ya, berarti kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mau tanya satu hal lagi nih. Tadi kan ada arsitektur ya, bisa disebutkan arsitektur dari jaringan itu maksudnya apa, Mas Zayus? Ya, Bu. Arsitektur jaringan itu maksudnya apa? Arsitektur tadi apa ya? Apa lagi, Bu? Roseli. Ya, Bisa Bu. dijawab tadi? Semacam rancangan arus komunikasi media elektronik, Bu. Oke. Sudah? Itu aja, Bu. Oke. Saya mau tanya lagi, Fahri. Maksudnya apa, Fahri? Kalau di pikiran saya sih sama kayak Mbak Rosi tadi ya. Jadi rancangan ditambahin? Arsitektur itu rancangan dasar sebelum dibuat. Oke, blueprint, betul, rancangan dasar. Oke. Nah, saya mau tanya lagi, Mas
Siapa ini namanya? Beni. Beni. Nah, untuk arsitektur sendiri, apa yang menjadi standar dasar atau yang menjadi standar dasar untuk arsitektur di jaringan itu apa pertama? Tidak ada kesalahan, Bu. Tidak ada kesalahan dalam prosesnya. Kok kesalahan gimana tuh? Standar dasar kok kesalahan? Apa nih yang jadi standar dasarnya? Apa? Standar dasarnya adalah yang pertama adalah device-nya dan juga interaksinya apa? Ya toh? Ya enggak? Interaksinya apa itu maksudnya seperti apa, Bu? Jadi misalkan kita sudah tahu device-nya apa, kemudian kita juga harus tahu interaksinya seperti apa. Misalkan di sebuah arsitektur, otomatis kita akan menjelaskan device-nya itu apa. A itu device-nya komputer, B itu device-nya printer. Otomatis interaksi yang digunakan antara komputer dan printer otomatis berbeda. Ya kan? Nah, itu nanti dijelaskan di arsitektur. Jadi yang menjadi dasar awal pertama kali membuat arsitektur itu adalah pertama device-nya, kemudian yang kedua adalah interaksinya. Gitu ya. Baik, Bu. Oke. Nah ini nanti akan kita lanjutkan deh minggu depan karena sepertinya sudah kalian mau ada kuliah lagi ya. Ada, Bu. Ya sudah. Mohon maaf karena tadi saya terlambat, sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih, insya Allah minggu depan tidak akan terlambat lagi gitu ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, pertemuan hari ini saya tutup cukup sampai di sini. Kita sambung lagi minggu depan gitu ya, Dek. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terima kasih. Stay healthy and Oke. Terima kasih, Bu.